Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam demokrasi untuk kita semua. Selamat datang di podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora, ruang bincang bermakna, kemudian ruang dialog yang menghadirkan pemikiran, peran dan komitmen dalam merawat demokrasi bersama KPU Kabupaten Blora. Pilkada merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi lokal. Ia bukan semata proses memilih pemimpin, melainkan ikhtiar bersama untuk memastikan kedaulatan rakyat berjalan dengan bermartabat, jujur, dan adil. Dalam proses tersebut, peran DPRD menjadi salah satu elemen strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pilkada. Pada episode kali ini, kami mengangkat tema peran DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pilkada demokratis di Kabupaten Blora. Sebuah pembahasan yang menyorot bagaimana fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD berkontribusi dalam menciptakan iklim pilkada yang berintegritas dan berkeadilan. Telah hadir kali ini narasumber kita yaitu Ketua DPRD Kabupaten Blora, yakni Bapak Haji Mustofa, yang akan membahas berbagai hal mulai dari dukungan regulatif dan anggaran terhadap penyelenggaraan pemilu, tentang netralitas ASN, hingga peran DPRD dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Blora. Kita mulai saja podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Oke, selamat datang Pak Ketua DPRD Blora, Bapak Mustofa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Ini teman-teman pemilih. Nah, ini untuk membahas sesuatu hal yang tentang demokrasi di Kabupaten Blora. Ini mungkin Pak Ketua bisa langsung ke pokok bahasan kita, yakni soal apa sih sebenarnya peran dan ruang lingkup DPRD ini, khususnya dalam pemerintahan hukum dan perundangan di legislasi Blora ini. Oke, terima kasih. Jadi DPRD Kabupaten Blora itu kan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama kita fungsi penganggaran, yang kedua fungsi pembuatan peraturan daerah, yang ketiga fungsi pengawasan. Jadi salah satu fungsi yang harus dilakukan terkait dengan fungsi penganggaran, kita kerjasama dengan KPU. Jadi usulan ketika mau ada pemilihan umum terkait dengan pilihan bupati, pilihan DPRD, dan lain sebagainya, itu adalah salah satunya kita mempunyai tugas untuk menganggarkan kaitannya dengan anggaran pemilihan. Ini adalah salah satu tugas kita yang terkait dengan fungsi DPRD terkait dengan penganggaran. Mungkin salah satunya itu ya. Oke. Mungkin ada apa sih Pak Ketua ini bentuk dukungan legislatif yang diberikan terhadap kelancaran pilkada kemarin lah, yang masih hangat kemarin juga. Oke. Jadi bentuk dari dukungan legislatif terhadap kelancaran penyelenggaraan pemilu kemarin adalah salah satunya adalah aspek yang betul-betul ada pelanggaran. Itu kita melakukan pengawasan ketika pengawalan di masing-masing kecamatan dan lain sebagainya. Mungkin di tingkat TPS beberapa ini kita melakukan sidak terkait dengan keamanan kaitannya dengan
fungsi kita sebagai pengawas. Itu salah satunya yang kita lakukan. Oke. Ada nggak Pak Ketua ini soal apa saja sih regulasi yang selama ini dibahas, mungkin ya, yang paling dekat kemarin ya untuk penyelenggaraan pilkada ataupun demokratis di Kabupaten Blora kemarin seperti apa? Jadi kita menggunakan sebuah hal yang kaitannya dengan regulasi dan anggaran yang kemarin sudah kita sepakati bahwasanya memang karena ini adalah hajat semua wilayah dan ini adalah termasuk Kabupaten Blora, ini kita melakukan kerjasama lah antara pemerintah Kabupaten Blora dengan DPRD. Ini adalah terkait dengan penganggaran. Jadi itu kan butuh NPHD, butuh apapun. Kalau memang sudah disetujui oleh DPRD, artinya nanti kesepakatan itu bisa dilakukan oleh KPU. Jadi semuanya saling dominan, saling sinergi, saling berkolaborasi. Betul. Jadi antara pemerintah Kabupaten Blora dengan DPRD sehingga KPU bisa melaksanakan tugasnya dengan nyaman dan damai kan itu. Oke, terima kasih. Oke. Bagaimana sih peran DPRD dalam pengawasan dalam pengalokasian anggaran pilkada kemarin itu? Seperti apa itu? Jadi DPRD kemarin ketika sudah ada masukan dari KPU, artinya bahwa itu adalah rekomendasi dari KPU dan sudah dihitung oleh KPU sesuai dengan apa yang dijadwalkan, sesuai dengan regulasi dan butuh anggaran berapa, itu kita hanya mengiyakan. Artinya bahwa ini adalah yang bisa menghitung adalah dari teman-teman KPU, sehingga dari DPR hanya bisa menyetujui. Artinya bahwa ini sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh KPU. Kita hanya bisa menyetujui. Sifatnya seperti itu, Mas. Gitu ya. Karena memang kemarin ada obrolannya dengan Pak Sekda karena kaitannya dengan anggaran NPHD pilkada ini. Kalau mungkin masuk di wilayah lain Pak Ketua ini, ya, bagaimana sih pandangan Pak Ketua ini? Bagaimana kualitas demokrasi yang ada di Blora saat ini dari mungkin segi partisipasi ataupun transparansinya? Jadi setelah kita ketahui kemarin bahwasanya Pilpres atau Pilpres tahun 2024 yang lalu kurang lebih kan partisipasinya 71,24%. 83 Pak Ketua untuk yang pemilu. Untuk yang pemilu 83. Artinya bahwa ini adalah hal yang tidak sedikit. Partisipasi masyarakat ini luar biasa dengan adanya mungkin sosialisasi KPU terhadap pentingnya kita memilih wakil-wakil kita, kita memilih bupati kita, dan kita memilih presiden kita. Artinya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sehingga memberikan nilai yang terbaik bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dan hadir dalam pemilu tersebut. Terus ada tantangan terbesar yang dihadapi DPRD Pak Ketua ini untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Blora ini seperti apa ini? Tantangan terbesar yang dihadapi terhadap peningkatan ini adalah bahwasanya DPRD dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi di tingkat desa, kecamatan tahun 2005 meliputi aspek struktural, terus politik dan teknis. Di antara tantangan adalah tantangan era digital, rendahnya literasi politik dan partisipasi masyarakat. Itu tantangannya. Oke. Kemudian kalau selama ini kan kita tadi soal sinergi atau kolaborasi ya Pak Ketua ini, mungkin hubungan kerja atau koordinasi antara DPRD, KPU, penyelenggara lah ya dengan pemerintah daerah ini menurut Pak Ketua kemarin seperti apa? Jadi kaitannya dengan sinergilitas lembaga semuanya, baik jajaran Forkopimda
jajaran penyelenggara, jajaran kepala desa dan lain sebagainya. Ini sinerginya luar biasa, saling mendukung supaya jalannya pemilu ini bisa berjalan dengan jujur, adil, dan ini memang menjadi salah satu cita-cita dari DPRD supaya bisa kondusif gitu. Betul. Karena ini merupakan hajat kita bersama ya Pak Ketua ini. Kalau mungkin ini Pak Ketua, apakah di DPRD ini ada forum resmi atau inisiatif dari DPRD untuk memfasilitasi sinergi kelembagaan dalam konteks pengawasan atau evaluasi Pilkada Blora tahun kemarin seperti apa? Oke, dalam forum DPRD kita sempat membuat forum group discussion, artinya iya, artinya untuk menyikapi bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik, pemilu ini sesuai dengan keinginan masyarakat, dan pemilu ini tidak ada kerusuhan sedikit pun. Itu harapan kita semua. Termasuk potensi-potensi ini ya, kerusuhan atau potensi pelanggaran ya Pak Ketua ya. Terus ini lagi Pak, soal mungkin pendidikan politik ya, atau peran konstituen ini, peran DPRD untuk mendukung pendidikan politik masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab itu seperti apa Pak Ketua? Jadi kemarin kita fungsi yang kita gunakan adalah fungsi legislasi kita, bahwasanya ketika kita beberapa kali ada forum ketemu dengan masyarakat, kita bisa menjelaskan terkait dengan pendidikan politik, bahwasanya perlunya politik untuk anak muda, perlunya politik untuk masyarakat, dan perlunya politik untuk orang tua. Ini adalah sebagai salah satu jembatan kita dalam pemerintahan, kan itu. Ini kita sampaikan lewat forum legislasi kita, kan itu. Oke, Mas itu ya. Kemudian itu kan kita akan bicara soal keterlibatan ya Pak Ketua, ini seberapa penting nih keterlibatan masyarakat sipil atau pemuda atau komunitas lah ya dalam proses pengawasan politik atau kebijakan di tingkat daerah, khususnya di Blora. Jadi keterlibatan dari masyarakat sipil ini sangat penting sekali. Artinya bahwa ini adalah sebagai bentuk dari transparansi, akuntabilitas, sebagai penguatan kita, pengawasan dalam partisipatif. Artinya bahwa ini adalah sangat diperlukan. Karena keterlibatan masyarakat sipil adalah sebagai langkah keberhasilan dalam pemilu. Artinya ketika keterlibatan masyarakat sipil itu banyak, tentunya ini adalah bahwa antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Iya, termasuk itu ya Pak Ketua ya. Terus mungkin lebih ke hal lain Pak Ketua ya, ini mungkin soal ASN ya, atau pemerintah daerah ini. Melihat kacamata kemarin ya, bagaimana sih DPRD memandang isu netralitas ASN dalam pilkada kemarin nih? Peran DPRD dalam mengawasi hal ini itu seperti apa Pak Ketua? Jadi ASN itu kita pandang sebagai salah satu elemen yang memang betul-betul krusial. Jadi mereka harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya dia harus menjaga netralitas. Apapun yang memang dipilih oleh masyarakat itu artinya memang itu harus menjadi pemimpin yang memang betul-betul nanti bisa membawai ASN. Artinya bahwa memang harus betul-betul menjaga netralitasnya gitu, dan apapun hasil pemilu itu harus diterima oleh semua ASN. Apalagi mereka masih ini ya terkait dengan aturan ASN itu sendiri Pak Ketua ya. Terus kemudian ini Pak Ketua, apakah DPRD itu memiliki fungsi dalam merespon laporan masyarakat tuh terkait dugaan atau pelanggaran netralitas yang mungkin masih nyambung ASN tadi? Seperti apa itu Pak? Jadi DPR itu mempunyai fungsi untuk merespon laporan masyarakat terhadap pelanggaran netralitas PSN. Artinya bahwasanya kita mempunyai fungsi pengawasan. Artinya memang betul-betul
peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Jadi fungsi ini harus dilakukan oleh DPRD dalam rangka mengawasi kenetralan ASN itu. Jadi memang ini betul-betul kita tegakkan, artinya bahwa ketika ada laporan kita awasi dan lain sebagainya, ini adalah salah satu fungsi dari DPRD adalah untuk mengawasi kenetralan ASN pada waktu pemilihan. Gitu. Oke. Termasuk ini mungkin kolaborasi dengan Bawaslu ya Pak, karena selaku pengawas pemilu ya. Ini terus kemudian ini mungkin pesan DPRD Blora kepada seluruh elemen masyarakat untuk demokrasi sehat di Blora, Pak Ketua, mungkin. Oke. Pesannya apa, Pak? Terima kasih. Bahwasanya pimpinan DPRD Kabupaten Blora menekankan bahwasanya harapan kita untuk demokrasi di Kabupaten Blora adalah kita ingin demokrasi yang bersih, demokrasi yang menjaga integritas, dan demokrasi yang menjaga persatuan. Dan kita juga menolak tentang perpecahan. Artinya bahwasanya harapan dari DPRD pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang damai, jujur, dan adil, harapan kita tetap menjaga integritas di Kabupaten Blora. Oke, terima kasih. Itu pesan dan harapan ya Pak Ketua ya. Kaitannya dengan demokrasi di Kabupaten Blora menjadi demokrasi yang lebih berkualitas, bermartabat, berintegritas, jujur, dan adil. Nah, itu adalah pesan-pesan yang mungkin juga menjadi harapan kita bersama untuk penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan yang akan datang yang lebih baik. Terima kasih Pak Ketua sudah datang di podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Semoga perbincangan yang kita hari ini menjadi manfaat bagi kita semua dan bagi seluruh masyarakat yang menonton podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Terima kasih Pak Ketua. Demikian perbincangan kita dalam podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora edisi kali ini bersama Ketua DPRD Blora, yaitu Bapak Haji Mustafa. Melalui dialog ini kita memperoleh gambaran bahwa dukungan legislatif sangat penting dalam menciptakan penyelenggaraan pilkada yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Kami menyampaikan terima kasih banyak ya atas kehadiran DPRD Blora dalam memperkuat sinergi antar lembaga dan mendorong peran aktif masyarakat dalam berdemokrasi. Terima kasih telah menyimak podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Saya Ahmad Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.